Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Percaya semua itu karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi ini. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama menyediakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu membangun relasi dengan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, membangun relasi dengan Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ayub 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kitab Ayub merupakan sebuah kitab yang memberikan sebuah inspirasi dan pemahaman kita tentang iman. Iman dari Ayub kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal 29 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat ini, kita akan belajar beberapa hal dari kehidupan Ayub ketika Ayub membangun relasi dengan Tuhan. Nah, hal yang pertama yang dapat kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini yaitu Ayub mengalami keberkatan dari Allah. Yang pertama, Ayub mengalami keberkatan dari Allah. Bapak Ibu, kita bisa memperhatikan mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana Ayub mengalami keberkatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan bagian-bagian firman Allah ini, betapa luar biasanya keadaan Ayub, kondisi Ayub, di mana Ayub mengalami keberkatan dari Tuhan. Nah, lewat bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa hal ini Ayub dapatkan ketika Ayub membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Ayub membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Dengan jelas tadi kita memperhatikan bahwa ayat yang keempat, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, saya yakin bahwa kita semua ingin menikmati keberkatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak saja keberkatan secara lahiriah, tapi keberkatan-keberkatan rohani. Kita rindu Allah nyatakan, Allah karuniakan, Allah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita mau membangun sebuah relasi, membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Hal yang kedua, ketika Ayub membangun sebuah relasi dengan Tuhan, maka
Ayub menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Ayub 29, ayat 7 sampai 11, kemudian kita bisa membaca lagi di dalam ayat 21 sampai ayat 25. Bagaimana Ayub ketika tampil di hadapan orang-orang yang hidup sesamanya, baik di hadapan orang-orang muda, baik di hadapan orang-orang tua. Ayub kehidupannya boleh menjadi berkat buat orang lain. Tidak saja Ayub disegani, tidak saja Ayub dihormati, tetapi Ayub menjadi tangan bagi orang-orang yang membutuhkan dirinya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini kita belajar ketika Ayub membangun sebuah relasi, membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, maka kehidupannya menjadi kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Kehidupannya boleh menjadi satu kehidupan yang memberikan inspirasi bagi orang lain. Bahkan Ayub berkata bahwa dirinya seperti seorang pemimpin, seorang raja di tengah-tengah orang-orang yang hidup sesamanya. Hal yang ketiga, ketika Ayub membangun relasi dengan Tuhan, hal yang ketiga yaitu Ayub bertahan di dalam penderitaan. Kalau kita membaca, kita memperhatikan firman Tuhan, Ayub adalah satu pribadi yang luar biasa dengan penderitaan, dengan pergumulan yang luar biasa. Ayub alami di dalam kehidupannya. Mengapa Ayub mampu bertahan sampai Tuhan memulihkan keadaannya? Tentunya karena Ayub membangun sebuah relasi dengan Tuhan mulai dari masa remajanya. Firman Tuhan dengan jelas Ayub berkata mulai dari masa remaja Allah bergaul karib dengan dia. Nah, keadaan ini, kondisi ini, situasi ini memampukan Ayub terus bertahan di tengah-tengah kondisi ketika keadaannya, ketika kondisinya ada di dalam keadaan mengalami penderitaan. Ayub mengalami sebuah beban pergumulan yang luar biasa. Tetapi Ayub dapat bertahan sampai selesainya, bahkan sampai Tuhan memulihkan keadaannya. Karena apa? Karena Ayub sudah membangun sebuah pondasi, yaitu pondasi relasi hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian dalam kita menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang sudah kami dengar pagi hari ini biarlah menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Firman yang akan senantiasa membawa kami semakin hari mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu, sepanjang hari dalam segala aktivitas yang kami upayakan dan kerjakan. Biarlah Tuhan berkati buat berhasil agar nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.